Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada Ustaz kami pribadi Hafizahullah yang kami hormati dan semoga Allah tetap menjaganya, kepada bapak-bapak, ibu-ibu angkatan 2 dan angkatan 3 Madrasah Lansia Kandidajar yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah karena dengan nikmatnya hari ini kita bisa berkumpul dalam acara pengajian plusnya adalah silaturahmi antara angkatan 2 dan angkatan 3, antara kakak kelas dan adik kelas. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa istiqomah dalam mengikuti ajaran-ajarannya. Kepada seluruh hadirin dan hadirat yang berbahagia, acara silaturahmi, acara pengajian persilaturahmi insya Allah akan segera dimulai. Sebelum dimulai, mari kita buka dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Acara selanjutnya adalah acara inti, yakni pengajian yang akan disampaikan oleh Ustadz kita bersama. Kepada Ustadz kami pribadi Hafizahullah kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat, hidayah serta taufiknya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi hari ini Allah kembali mempertemukan kita setelah libur panjang, ya, yang mana pertemuan ini diantara tujuan utamanya adalah untuk saling bisa mengenal antara santri angkatan kedua dan angkatan yang ketiga, karena saya yakin masih ada yang belum kenal, ya, siji mangate esuk, siji mangate wengi, kan orang tahu ketemu nih. Ya, nanti bisa saling mengenal, ya, atau saling berkoordinasi terkait kemadrasahan. Mudah-mudahan acara pagi hari ini Allah berikan kemudahan, Allah berikan kebaikan, yang mana itu bermanfaat untuk kita di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Salawat dan juga salam kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kepada seluruh keluarga, sahabat serta umatnya yang terus senantiasa berusaha mengikuti ajarannya dengan baik dan benar hingga akhir zaman nanti. Para santri yang kami cintai karena Allah, saya ada pertanyaan dan tolong pertanyaan ini dijawab, ya. Saya ada pertanyaan dan pertanyaan ini tolong dijawab. Enaknya saya duduk begini atau saya keliling? Duduk aja. Wah, ngerja gombay sih kan gurih kan dewek.
Nah, gitu ya. Kalau tipe saya ngajar kan selalu bermuter gitu ya. Antisipasi apa? Antisipasi sih nemburin dopok. Nah, gitu. Ya, itu diantara tujuan kenapa saya keliling. Ya, baik. Kalau misalnya nggak keliling ya tolong diperhatikan. Saya tanya, pertanyaan pertama, apa sih artinya halal bihalal? Kan tadi katanya ada yang mengatakan ini acara halal bihalal. Apa arti halal bihalal? Halal bihalal. Saling halal. Tadinya haram gitu apa gimana? Apa halal bihalal itu? Pak, Bu, kalau halal bihalal panjenengan cari ini dalam syariat agama nggak akan ketemu, karena ini tradisi ya minimal orang Indonesia lah. Saya nggak tahu kalau di sana-sana, tapi kalau di Arab Saudi memang tidak ada. Tapi kalau di Indonesia ini sudah menjadi tradisi setiap kali setelah selesainya bulan Ramadan. Lah, kalau tradisi itu boleh nggak dilakukan? Boleh. Alasannya boleh? Boleh itu selama dua. Satu, baik. Dalam arti baik ini ada kebaikan di dalamnya. Yang kedua, tidak melanggar aturan agama. Tapi kalau kemudian dijadikan, oh kalau habis Ramadan wajib ada halal bihalal, lah itu nggak baik. Kalau mewajibkan itu tidak tepat. Tapi kalau kemudian mengadakan acara untuk ada pertemuan silaturahim atau ada pertemuan untuk mengakrabkan seperti ini, memperkenalkan seperti sekarang ini, itu nggak ada masalah, ya. Itu nggak ada masalah. Apalagi pertemuan itu tujuannya untuk menimba ilmu kembali, ngecas keimanan kita kembali setelah Ramadan. Pertanyaan kedua, ketika bulan Ramadan selesai, masuk ke bulan Syawal, di antara yang sering kita lakukan adalah mengucapkan kalimat tahniah. Mengucapkan kalimat tahniah. Napa tahniah? Ucapan selamat. Di antara ucapan selamat yang sering diucapkan, di antaranya taqabbalallahu minna wa minkum. Napa artinya? Semoga Allah menerima amalan kami dan amalan di bulan apa? Di bulan Ramadan. Jadi kita berharap saling mendoakan. Ketika ketemu mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum dengan tujuan saling mendoakan agar apa? Karena agar ibadah amalan kita selama Ramadan kemarin diterima oleh, kan itu tujuannya. Tujuan kita ibadah itu kan supaya diterima oleh Allah. Itu yang pertama. Tahniah yang biasa diucapkan. Tahniah yang lain, minal aidin, apa artinya? Apa artinya, Bu? Hah? Apa artinya, Pak? Benar? Ini nggak ada yang jawab, mohon maaf lahir batin, nggak ada. Pernah saya tanya itu, minal aidin wal faizin, apa artinya? Mohon maaf lahir batin. Benar nggak? Benar apa salah? Salah. Jadi dua kalimat yang berbeda. Mohon maaf lahir batin itu kalimat tersendiri, ya. Minal aidin wal faizin itu kalimat tersendiri. Apa maknanya minal aidin wal faizin? Al-aid yang pertama, minal aidin. Minal aidin, para ulama khilaf di sini maknanya apa? Paling tidak maknanya dua. Paling tidak ada dua makna. Pertama, al-aid di sini berhari raya. Semoga kita bisa berhari raya. Al-faizin, dan semoga kita termasuk orang yang menang. Apa maksudnya orang yang menang? Orang yang mendapatkan pahala setelah selesai bulan
Ramadan. Itu makna pertama dari al-aid. Makna yang kedua, minal aidin artinya apa? Artinya apa? Semoga kita kembali ke asal usul kita. Bukan kembali fitri alias suci kayak bayi nembe lahir, itu bukan. Minal aidin, semoga kita kembali sebagaimana asal usul kita. Asal usul kita itu di mana? Asal usul kita itu di mana? Hah? Di mana? Surga. Tempat kita asalnya itu bukan di dunia, Bu. Di mana? Kok taunya di surga? Nah, karena ayah kita semua namanya Adam alaihi salam. Rumahnya beliau di mana? Asal usul di mana? Di surga. Maka kita berharap minal aidin artinya kita berharap agar kita kembali ke usul, ke asal usul kita di surga. Ke tempat kisah, ke tempat asalnya kita di surga. Wal faizin, ya, dan semoga kita termasuk orang-orang yang menang itu tadi. Itu nggih? Ya. Jadi minal aidin wal faizin sudah paham maknanya nggih? Jadi biasa mengucapkan nek bisa nggih ngertos artine. Jangan punya cuma mengucapkan kur karena kebiasaan, ngikut-ikut saladan. Gitu nggih? Baik. Hari ini kita akan sedikit membahas tentang kebiasaan kita, tentang kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Pak, Bu, coba perhatikan bulan Ramadan kemarin, orang menahan lapar, menahan haus, bahkan di saat terik matahari yang sangat panas. Kira-kira orang itu hebat apa enggak hebat? Hebat. Imannya sangat hebat. Ya. Lapar tapi ditahan laparnya. Haus tapi ditahan. Walaupun ketika banyak orang maupun sendiri. Hebat enggak? Hebat sekali. Masya Allah, masjid musola ramai apa enggak kemarin? Ramai, Masya Allah. Ya, yang sholat wajib, yang sholat taraweh, ramai enggak? Hebat enggak? Hebat. Ya, orang yang punya harta rajin ada buka bersama melu baik apa melu urunan? Ikut nyumbang, saya ikut nyumbang inilah, ikut nyumbang ini, ikut nyumbang ini. Bagus enggak? Hebat enggak? Hebat, Masya Allah. Ya, bayangin Bu, taraweh, panjenengan itu berat enggak melaksanakan taraweh? Berat enggak? Jujur. Berat enggak? Masya Allah ya, habis makan, kenyang, capek, ngantuk, wis sholat Isya, rampung Isya, taraweh. Berat enggak? Bayangin panjenengan lakukan itu, hebat enggak? Hebat. Ya, yang jadi pertanyaan, sampai kapan itu kemudian berjalan? Kira-kira sampai kapan? Hah? Sampai kapan itu semuanya berjalan? Bahkan nyuwun sewu, Idul Fitri beurung, sholat Idul Fitri beurung, masjidnya kembali setelan pabrik. Penghuninya hanya pemain inti. Subuh wis pirang blimbing. Sholat subuh hari Id itu berapa orang itu? Masya Allah, ana sing telu, ana sing loro, Masya Allah. Ya, ana sing imamnya dewekan. Ya Allah ya Rabbi. Ya. Masjid kembali yang bikin miris, yang bikin sedih, yang bikin hati ini kemudian merasa ada tanda tanya. Kenapa ini terulang setiap
Nggih napa nggih? Ngerasa nggak ini terulang setiap tahun? Merasa enggak? Kenapa? Barisannya maju. Kemana? Barisannya maju. Kenapa hal yang seperti ini, Ramadan rame, rampung Ramadan, susuk, kenapa ini selalu terulang setiap tahun? Kenapa? Kok ini imannya menurun? Kelihatannya. Padahal saya tanya, yang panjenengan sembah, yang panjenengan ibadahi, itu Allah yang sama di bulan Ramadan atau Allah yang beda di selain bulan Ramadan? Kenapa di bulan Ramadan levelnya tingkat tinggi, lampung bulan Ramadan tingkat paling bawah? Pahalanya kenapa? Kalau di luar bulan Ramadan pahalanya sedikit. Tahu dari mana? Kalau di luar bulan Ramadan pintu neraka, pintu surga nggak dibuka. Karena Pak Ibu ya, yang menjadi faktor bukan satu-satunya tapi salah satunya karena kita terlalu berlebihan mengagungkan bulan Ramadan. Atau mungkin bisa jadi kita ketika bulan Ramadan menyembah bulan Ramadan, menghamba kepada bulan Ramadan, bukan kepada Allah. Padahal Allahnya sama di bulan Ramadan, Allahnya sama dengan di luar bulan Ramadan. Coba, apa yang membuat kita kemudian berbeda sikap dan ibadah kita bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan? Padahal Allahnya sama yang kita sembah. Padahal permintaan kita sama, surga kepada Allah yang sama. Kenapa bisa berbeda? Karena sikap berlebihan menghambakan kepada bulan Ramadan. Gini apa nggih? Makanya beberapa ulama itu kemudian menyampaikan tentang beberapa ragam kaum muslimin setelah bulan Ramadan. Beberapa kelompok dari kaum muslimin setelah bulan Ramadan. Jadi kondisi kaum muslimin itu akan berbeda-beda setelah bulan Ramadan. Dan ini diantara cara untuk menilai diri kita, bukan untuk menghakimi orang lain. Menjadikan ini cara untuk menilai diri kita. Apakah kita beribadah di bulan Ramadan itu karena Allah atau karena bulan Ramadannya? Allah. Ya. Dan kondisi ini dilihat atau bisa dinilai setelah bulan Ramadan. Bisa dinilai pasca Ramadan. Paham? Ya. Ibu-ibu masih ada dalam tempat nggak? Nggak ada. Baik. Kondisi pertama, ya, dari kelompok kaum muslimin kebanyakan setelah selesai bulan Ramadan, untuk menilai diri kita itu orang yang beribadah kepada Allah atau beribadah kepada bulan Ramadan. Pertama, orang yang istiqomah beribadah setelah bulan. Kita akan bisa lihat di sini. Nggak usah menuduh orang lain, jangan menuduh orang lain, tapi untuk menilai diri sendiri. Ya, yang pertama adalah orang yang istiqomah di bulan setelah Ramadan.
Bapak, Ibu sekalian, para santri Madrasah Lansia yang kami cintai karena Allah. Allah menyampaikan dalam surat Al-Hijr ayat 99. Allah sampaikan dalam surat apa? Al-Hijr ayat 99. Apa yang Allah katakan? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Allah mengingatkan kepada kita, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Apa yang Allah katakan? Sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah sampai ajal kita datang. Sampai kapan? Allah nyuruh kita nyembah itu di bulan Ramadan atau setelahnya juga? Perhatikan ini. Ini yang kita sembah Allah yang sama di bulan Ramadan dengan Allah yang di luar bulan Ramadan. Allah mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Terus beribadahlah kepada Allah sampai ajal menjemput. Sampai ajal menjemput. Maka orang yang istiqomah bulan Ramadan atau setelah bulan Ramadan tetap berusaha menjaga ibadahnya kepada Allah. Saya tanya, istiqomah niku napa? Terus menerus. Ada yang lain? Terus menerus. Ada yang lain? Hah? Apa ajeg? Terus menerus ajeg. Sudah? Apa? Hah? Continue. Kuwi kabeh sama dengan jane ya. Continue bahasa Inggris, ajeg bahasa Jawa, terus menerus bahasa, kan sama dengan jenengan ya. Saya tanya, kalau misalnya saya alhamdulillah istiqomah nyolongi sendal nang masjid, istiqomah bukan? Saya tanya, istiqomah bukan? Loh, katanya terus menerus, ajeg. Nah, berarti apa yang panjenengan tadi sampaikan, ajeg terus menerus continue, masih koma. Artinya continue, ajeg terus menerus dalam ketaatan kepada Allah. Itu jadi aja continue titik. Mengko sing maling istiqomah ya maling, repot nanti. Saya istiqomah nggak pernah sholat, ya nggak bisa itu. Istiqomah itu hanya dalam masalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, istiqomah setelah bulan Ramadan itu tetap menjaga syariat sebagaimana yang telah Allah tentukan. Istiqomah setelah Ramadan itu adalah dengan cara menjaga syariat sebagaimana yang Allah tentukan. Saya tanya, ini pertanyaan penting dan untuk dijawab. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Farid. Masih ada tempat? Masih. Monggo. Ini Pak Erik. Oh, sana sudah ada. Ini masih kosong ini. Baik, saya akan tanya, tolong dijawab. Orang yang di bulan Ramadan, dia sholat wajibnya dijaga, sholat tarawehnya dijaga, sholat sunnahnya dijaga, sedekahnya dijaga. Rampung Ramadan, dia tuh hanya menjaga hal-hal yang wajib saja. Sholat sunnahnya arang-arang jarang-jarang, sepisan jarang-jarang. Sedekah sunnahnya sekali tapi jarang-jarang. Orang seperti ini termasuk orang yang istiqomah atau bukan? Hah? Alasannya? Alasannya? Hal baik tidak melakukan terus-menerus. Berhenti. Ya. Oke. Nah, jadi grup
A, ini grup A ya Pak. Ini sepakat, itu bukan orang istiqomah namanya. Ada yang sependapat atau yang tidak sependapat? Atau sependapat semua ini? Orang ini termasuk orang yang tidak istiqomah? Atau ada opsi ketiga, orang ngerti? Apa? Monggo kersane, itu haknya jenengan. Mau milih sana, milih sini, terserah. Ini sepakat semua mengatakan bahwa ini bukan istiqomah, atau ada yang tidak sependapat? Angger meneng kabeh berarti sependapat. Atau ada opsi ketiga, orang ngerti. Mana? Apakah orang yang selama bulan Ramadan dia menjaga sholat wajibnya, puasa wajibnya, bahkan ibadah sunnahnya dia kerjakan, rampung Ramadan dia cuma mengerjakan kewajiban-kewajibannya saja, yang sunnah-sunnahnya jarang dilakukan, orangnya istiqomah atau bukan? Bukan ya, sepakat sama yang ini ya? Sepakat ya? Dan kesepakatan itu salah. Kenapa? Karena keistiqomahan itu punya level-level yang berbeda. Tapi selama dia kemudian tidak meninggalkan kewajibannya kepada Allah, maka orang ini tetap dikatakan istiqomah, terus dalam ketaatan kepada, karena dia telah terus menjalankan kewajiban. Sholat wajibnya tetap dijaga, tepat waktu, ya, belajar ilmu agamanya juga tetap jalan tepat waktu, kewajibannya dijaga. Adapun sunnah-sunnahnya dia mengerjakannya sesekali, tidak sama sebagaimana ketika bulan Ramadan. Orang ini tetap dicatat sebagai orang yang Kenapa saya perlu sampaikan ini? Karena banyak sekali pemahaman di masyarakat, orang ini dikatakan orang yang tidak istiqomah atau minimal kurang istiqomah. Padahal itu sudah masuk level istiqomah. Walaupun level istiqomah itu berbeda. Ya, sebagaimana saya tanya, orang yang sholat di rumah itu dapat berapa derajat? 1. Di masjid berjamaah berapa derajat? Ya, 25, 27 ya. Saya tanya, ketika orang milih sholat di masjid, apakah sama pahalanya dari semua yang sholat di masjid? Ada nggak yang kemudian sama orang 100 sholat di masjid? Apakah pahalanya sama? Nggak sama ya? Ada yang mungkin minus sekian. Karena apa? Sujudnya boten bener, rukuknya boten bener, bacaannya nggak bener, atau nggak khusyuk. Lagi Allahu Akbar pikirannya maring. Itu sebagian begitu. Sebagaimana istiqomah juga punya level tersendiri. Ada yang Masya Allah istiqomahnya pahalanya banyak. Karena apa? Yang sunnahnya juga tetap terjaga dengan baik. Wajibnya jalan, sunnahnya ditambah. Tapi ada juga dia hanya istiqomah pada perkara-perkara wajib, yang sunnahnya karena apa? Kembali, istiqomah itu kembali kepada hukum asalnya. Sholat wajib tetap hukumnya kewajiban, itu tetap hukumnya wajib. Yang sunnah tetap hukumnya. Kalau sunnah hukumnya apa? Apa makna sunnah? Menurut ahli fikih, itu ahli hadis. Apa ahli fikih? Pahala? Iya, tidak dong. Iya kan? Ya, jadi orang yang setelah bulan Ramadan hanya fokus kepada menjalankan yang Allah wajibkan saja. Ingat, yang Allah wajibkan itu bukan hanya sholat kamu loh ya.
termasuk belajar agama panjenengan daftar di madrasah lansia, sudah janji, sudah siap untuk belajar ilmu agama, sudah sepakat bahwa akan serius belajar ilmu agama, itu kewajiban itu. Ya. Dan menjalankan kewajiban itu diutamakan. Adapun yang sunnah-sunnah mengerjakan sesuai dengan kemampuan, maka orang ini tetap dihukumi orang istiqomah, Pak. Tuh. Makanya Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada suaminya. Siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa pertanyaannya? Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, ahabbul a'mali ila Allah Ta'ala adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling Allah cintai atau amalan yang paling bisa mendatangkan cintanya Allah adalah adwamuha wa in qalla, yakni yang istiqomah walaupun sedikit. Apa makna sedikit di sini? Mengerjakan. Bisa dua maknanya, kualitas atau bisa jadi kuantitasnya lebih sedikit jumlah, maksudnya yang tadinya taraweh berapa rakaat, ada yang 8, ada yang 20. Rampung Ramadan apa yang 10 apa 20 juga? Setelah Ramadan apa ya 8 apa ya 20 juga? Ayo, apa enggak mengerjakan? Mengerjakan jumlah itu tapi seminggu semisan, ya kan? Orang anggar butuh apa niku? Butuh pahala, butuh duit? Masalah. Wa in qalla, bisa jadi jumlah kuantitasnya lebih sedikit. Ketika Ramadan kita trawehnya, sholat malamnya, sholat lailnya, qiyamul lailnya 8, ada yang 20. Witirnya ada yang 3, mungkin bahkan ada yang 5, ada yang 7, ada yang 9. Apakah selesai bulan Ramadan tetap kuantitasnya segitu? Kan betul nih. Apakah orang seperti itu tidak dikatakan istiqomah? Apakah orang seperti itu dikatakan tidak istiqomah? Paham ya? Jadi jangan panjenengan punya pemahaman kalau orang yang meninggalkan atau mengerjakan hukum ibadah sunnah itu sesekali dianggap tidak istiqomah. Jangan salah paham di situ. Ya. Termasuk kualitasnya mungkin kita lebih berkurang. Ya. Mungkin enggak kira-kira kualitas ibadah kita bulan Ramadan dan setelah bulan Ramadan berbeda? Mungkin saja. Apakah seperti itu dikatakan tidak istiqomah? Ya gitu ya. Bisa dipahami? Ya. Artinya istiqomah itu tetap berada dalam syariat. Kewajiban-kewajiban kita tidak boleh ditinggalkan. Bulan Ramadan nutup aurat, rampung bulan Ramadan tetap nutup. Yang go ibune, yang go bapak. Santri madrasah lansia, kowe aja nganggo celana nang dhuwur dengkul. Nggih. Bapak-bapak ini loh. Masa santri madrasah lansia sing nganggo celana kae sing badmintonan. Kalau di rumah enggak apa-apa. Kalau di kamar enggak apa-apa. Tapi kalau lari pagi, pingpongan, yang nganggo celana sing nutup aurat. Nggih? Kalau aurat perempuan saya nggak mau tanya lagi. Aurat laki-laki di mana? Ayo, aurat laki-laki di mana? Di bawah pusar dan sampai di atas lutut. Paha panjenengan iku aurat, pupu panjenengan iku aurat.
ampun di leler. Bahasane kok cen. Nggih. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, istiqomah juga itu bukan hanya perkara badaniyah atau lahiriah saja. Istiqomah juga berlaku pada lisan kita, pada hati. Karena ibadah itu bukan hanya sifatnya badaniyah toh. Tapi ada ibadah yang sifatnya lisan, ada yang sifatnya hati. Dan semuanya dituntut untuk istiqomah. Ya. Apa contoh ibadah lisan atau ibadah hati yang hukumnya wajib yang tidak boleh kita tinggalkan? Hah? Zikrullah. Ada lagi? Hah? Doa. Ya. Lisan, doa. Terus? Wajib, yang wajib. Mengucapkan hal-hal yang baik. Oh ya, masuk. Terus? Hati, yang hati. Sekarang hati. Itu badaniyah. Niat ikhlas, bukan sholatnya. Ikhlas. Menjisinten Pak. Hatinya itu takut kepada Allah, berharap kepada Allah. Itu kewajiban-kewajiban yang kita itu harus istiqomah di sana. Ya, harus istiqomah di sana. Ya, maka istiqomah ini berarti wajib atau sunnah? Istiqomah ini berarti wajib atau sunnah? Wajib, Pak. Jadi istiqomah itu bukan perkara sunnah, tapi perkara wajib. Makanya pahala atau balasan istiqomah itu gede. Sebagaimana Allah sampaikan dalam surat Fussilat ayat ke-30. Allah katakan, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami itu Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia tetap ajeg, terus-menerus, continue dengan hal itu. Dia tetap beriman kepada Allah, dia tetap bertakwa kepada Allah. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Maka kalau kita istiqomah, tetap berada pada ketaatan kepada Allah, beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, Allah akan turunkan malaikat untuk ngapain? Ngasih tahu, la takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan sedih. Kenapa? Karena orang istiqomah itu biasanya banyak khawatirnya, banyak takutnya, banyak sedihnya. Orang istiqomah itu susah apa gampang? Susah apa gampang? Susah. Wong lagi istiqomah sinau be ana sing goda bae. Mangkate ngesumani. Siki acara silaturahmi kanca-kanca saus 30 tahun ora tau ketemu. Sekolah madrasah ngesuk. Godaan atau bukan? Yang dituruti godaannya apa sekolahnya? Anu wis kemaca. Orang istiqomah itu susah. Allahu Akbar ada. Apa kewajibannya? Sholat kan ya? Lagi kumpul keluarga, lagi kumpul teman-teman reoni. Enak dopok, enak ngobrol. Kira-kira diterusin ngobrolnya apa sholatnya? Kalau seandainya milih istiqomah, kan sedih khawatir lah, mau kok dadi nyong orang melu ngobrol. Lah mau kok nyong di darani wong ora setia kawan. Kan sudah khawatir, ya, sudah takut, sudah orang istiqomah begitu. Makanya Allah para malaikat mengatakan Allah takhafu wa la tahzanu. Orang istiqomah jangan takut, jangan sedih. Yang kamu lakukan ini baik. Makanya Allah kemudian
mengatakan wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'ad. Kenapa? Malaikat mengatakan jangan takut, jangan sedih. Kenapa? Karena ada surga yang sudah Allah siapkan untuk kalian orang-orang yang istiqomah itu. Jangan sedih di dunia kita ditinggalkan sama teman-teman, jangan sedih. Dicuekin sama teman-teman, jangan sedih. Karena kewajiban kita istiqomah. Karena kewajiban kita istiqomah. Dan orang yang menjalankan keistiqomahan itu senantiasa menjalankan apa yang Allah wajibkan, apa yang Allah perintahkan. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah sudah siapkan surga. Makanya istiqomah itu susah. Hadiahnya udu payung cantik. Ya, bukan payung cantik. Ya, maka mari saya mengajak dan berharap kepada semua santri angkatan 2, angkatan ketiga, kewajiban kita salah satunya belajar ilmu thalabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin. Belajar ilmu agama itu hukumnya wajib tuh. Rasul sudah sering mengatakan ya, wajib bagi seluruh kaum muslimin, laki-laki maupun perempuan. Lah panjenengan di madrasah dulu sudah punya niat untuk belajar, bergabung, maka saya ingatkan, yuk berusaha istiqomah. Kalau tidak ada hal yang sangat penting, ya, maka kita prioritaskan belajar ilmu agama di madrasah kita sesuai dengan kesepakatan kita. Kan dulu di awal pertemuan kita sudah singgung, biasanya sesuatu yang penting itu didahulukan, kan begitu ya. Ketika kemudian mendahulukan ketemu kanca daripada sinau neng madrasah, yang dianggap penting itu yang mana? Kanca. Padahal yang paling penting harusnya mana? Belajarnya. Yang akan ditanya sama Allah itu, kamu belajarnya gimana? Ini kesepuhan, ini sesepuhnya ini. Ya, jadi kami, kalau seandainya tidak ada hal yang penting, tidak ada hal yang urgent sekali, ya enggak ada. Kami harap untuk tetap berangkat. Ya, tapi kalau memang tidak bisa dikondisikan, sakit misalnya, ada jadwal dengan dokter misalnya, ya, atau misalnya suami sakit butuh dirawat misalnya, atau orang tua sakit, atau macam-macam. Kalau ada hal yang lebih penting, maka tidak ada masalah. Tapi kalau hanya sekedar reuni, ini kenapa Bu saya ngomong ini? Karena banyak laporan ke saya, ya, yang izin ini, izin itu, ternyata apa? Reunian. Ternyata apa yang dilakukan di reunian itu? Kentoakan, ngobrol ngalor, ngidul, Masya Allah. Kira-kira pahalanya besar mana tuh? Gitu ya? Itu yang pertama Pak. Orang yang setelah bulan Ramadan dia tetap Yang kedua, orang atau kelompok kedua pasca Ramadan, ya, adalah orang yang kembali kepada kemaksiatan sebelumnya. Orang yang kembali kepada kemaksiatan Panjenengan pernah nggak mendengar orang mengkolah nek rampung Ramadan tak lakoni? Sikinya ngormati bulan Ramadan. Mengko rampung Ramadan, os. Ada yang begitu? Ada. Pernah saya tanya, jadi nyokap pengen banget karaokean, tapi karaokeannya mengkonok Ramadan rampung. Astagfirullah.
La haula wala quwata illa billah. Makanya ada orang ini jenis kedua ini yang sebelum Ramadan beliau sering melakukan kemaksiatan kepada Allah. Ramadan berhenti, cingjerene ngormati, mandek gitu. Bahkan yang sebelumnya buka aurat, bulan Ramadan nutup aurat. Rampung Ramadan, buka maning, buka warung. Kira-kira orang seperti ini beribadah kepada Allah apa beribadah kepada bulan Ramadan, Pak? Ya, orang seperti ini beribadah ke bulan Ramadan atau beribadah kepada Allah? Saya tanya nih, bener ini, ya. Coba panjenengan bayangkan. Coba panjenengan renungkan. Orang yang sebelum Ramadan rajin maksiat, biasa maksiat, Ramadan mandek, rampung Ramadan maning. Kira-kira orang seperti ini beribadah di bulan Ramadan karena Allah atau karena bulan Ramadan? Paham ya? Ada nggak orang yang begitu? Hanya Ramadan mandek udut, Ramadan mandek, rampung Ramadan. Santri madrasah lansia nek bisa lah tulung aja udut bapak-bapak terutama kurang jelas apa. Ya, kembali kepada kemaksiatan. Bahkan ada seorang ulama tabi'in, ya, bernama Ka'ab Al-Ahbar. Beliau pernah mengatakan begini. Perhatikan. Man shama Ramadhana wa huwa yuhaddithu nafsahu annahu idza aftara ba'da Ramadan alla ya'si Allah dakhala al-jannah bighairi mas'alatin wala hisab. Ada orang yang ketika selesai bulan Ramadan, dia puasa bulan Ramadan, dia beribadah di bulan Ramadan. Dan ketika itu mau selesai bulan Ramadan, beliau kemudian berkata dalam hatinya, rampung Ramadan, aku kepengen tetap lanjut ibadah, aku mau maksiat mari Gusti Allah maning. Maka orang yang seperti ini dikatakan dakhalal jannah bi ghairi mas'alatin wala hisabin, akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga tanpa ditanya dan tanpa dihisab. Yang dia punya keinginan dalam hatinya untuk terus beribadah walaupun Ramadan dan ada orang kedua, wa man shama Ramadhana wa huwa yuhadditsu nafsahu annahu idza aftara asarabbah fasyamuhu alaihi mardudun. Ada orang yang bulan Ramadan dia puasa, nang ati krentek atau krentek. Punya keinginan dalam hati, rampung Ramadan lah nyong arep ieu maning, arep kaple maning, arep nyiu maning, arep karaokean maning, arep udut maning, arep ini maning, arep itu maning. Fasyamuhu alaihi mardudun. Ini bisa jadi tanda puasanya tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini bisa jadi tanda puasa orang itu tertolak. Kenapa? Karena dia beribadah bukan kepada Allah tapi kepada bulan Ramadan. Kenapa? Karena bulan Ramadan dia bisa beribadah, kok setelah bulan Ramadan dia nggak bisa beribadah, kan aneh. Ya, kan aneh. Ya, beribadah itu bukan hanya mengerjakan, ya, meninggalkan kemaksiatan itu juga beribadah namanya. Ya, maka orang yang jenis kedua ini adalah orang yang dipertanyakan penghambaannya ketika bulan Ramadan. Untuk Allah kah atau untuk bulan Ramadan? Ya. Kemudian sekarang yang ketiga, model yang ketiga, kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga ini
ya cara wonge gampangnya ya. Cara wong Jakarta EGP. EGP ngertos mboten, Bu? Emang gua pikirin. Nek bahasa Jawane napa? Hah? Kalau bahasa Jakartanya kan emang gua pikirin. Kalau bahasa Jawanya bahasa bodoh, bahasa Jawa Indonesia. Bahasa Jawa bueh itu Mbak kenal lah. Nah, itu ya kenal. Bueh lah. Artinya apa? Kelompok ketiga ini mau bulan Ramadan, tidak bulan Ramadan, orang anak urusan. Nyong kepengen yang lakoni iki, yang lakoni iki nyorak puasa ya urusanku. Nyorak terawih, orang sholat urusanku. EGP emang gua pikirin Ramadan orang Ramadan buah. Ada nggak orang begitu? Ya kan? Dan ini kelompok yang paling buruk. Kelompok yang paling jelek. Dia meninggalkan Allah setiap waktu. Entah itu bulan spesial ataupun bulan bukan tidak. Bulan spesial atau bulan yang biasa. Ya. Terus dari ketiga kelompok ini kita coba deh muhasabah. Kita masuk kelompok yang mana? Orang dijawab. Jawab sendiri-sendiri. Jangan menghakimi orang. Hakimi diri sendiri. Saya masuk kelompok yang mana? Apakah kelompok pertama? Alhamdulillah. Apakah kelompok kedua? Segera bertaubat. Atau kelompok yang ketiga? Gegen, taubatan nasuha itu. Kita masuk yang mana? Ya, sekali lagi saya sampaikan ini bukan untuk menghakimi orang, bukan durasi komak, ngoresi komorak, bukan untuk itu, tapi untuk menghakimi diri kita. Ya Allah, saya itu ternyata orang yang seperti apa ya setelah Ramadan selesai ini? Saya golongan yang mana? Makanya Pak, ya Bu, yang ingin kami nasihatkan, fokuslah beramal. Entah bulan Ramadan atau setelah bulan. Jangan fokus ngitungin amal. Ngertos ngitungin amal? Nyong traweh sebulan ping 30. Nyong ganjarannya sekali traweh pada sholat semalam suntuk. Ping 30 ganjarannya nyong akeh temen ya. Kowe nembe traweh, urung puasane, urung ngajine, urung sholat sunai. Dengan Lailatul Qadar kayaknya jongja orang sholat ora apa-apa, kayaknya sakit tabungan. Ya kan ya? Ada nggak yang orang begitu? Ada. Orang yang seperti itu biasanya akan masuk ke dalam golongan kedua. Merasa bahwa nyong wis nimba pirang-pirang neng Ramadan. Wis rampung Ramadan, leprai disit, liren disit. Nganggap bahwa pahala yang sudah ditimba itu banyak. Tapi apakah panjenengan tahu, memastikan itu diterima sama Allah? Panjenengan apa sudah bisa memastikan sholat raweh kita, puasa kita, sedekah kita, baca Quran kita diterima sama Allah? Ada yang bisa memastikan enggak? Makanya ulama terdahulu, orang-orang soleh terdahulu, yang mereka lakukan setelah bulan Ramadan, diantaranya 6 bulan berdoa kepada Allah. Apa? Agar amalan bulan Ramadan diterima. 6 bulan itu dongane. 1 semester Pak. Ya. Selama 6 bulan itu terus yang diminta satu.
Ya Allah, taqabbal minni. Ya Allah, terimalah segala ibadahku ya Allah. Kenapa? Karena kita tidak tahu bulan Ramadan kemarin ibadah kita diterima atau tidak. Panjenengan ngerasain diterima atau enggak? Sing derasa diterima atau enggak? Gue sing marah kena akhir panjang bebas ibadah karena ngerasa wah aman genyong. Iya kan? Karena kita merasa coba bayangkan kalau panjenengan ngerasanya khawatir tidak diterima. Kira-kira ibadahnya lanjut atau berhenti? Lanjut itu. Akan tetap berusaha beramal, fokusnya beramal. Kalau orang itu takut atau khawatir ibadah kemarin kita itu. Tapi kalau dia punya rasa bahwa ibadahnya diterima sama Allah, efeknya apa? Males ibadah. Karena ngerasa tabungannya wis gini apa gini? Kita masuk yang mana? Kita masuk yang mana? Masuk yang yakin diterima ibadahnya atau yang khawatir tidak diterima ibadahnya? Kalau masuk yang khawatir tidak diterima ibadahnya, fokuslah kepada ibadah. Fokus kepada menjalankan ibadah. Paham ya? Ya. Maka itu yang seharusnya kita kerjakan, Pak. Setelah bulan Ramadan, itu bukan bulan untuk kembali ke setelan pabrik, bukan. Tapi bulan setelah Ramadan adalah bulan untuk meneruskan perjuangan kita beribadah. Terutama perkara yang wajib. Perkara yang wajib. Ya, perkara wajib. Jadi kewajiban kita kepada Allah, ya, itu jangan sampai kemudian kita lalaikan. Karena hukum wajib ya akan menjadi hukum wajib selamanya. Hukum sunnah akan kembali kepada hukum sunnah selamanya. Pastikan istiqomah kita yang harus kita kerjakan dalam perkara-perkara kewajiban. Kita tambah dengan perkara-perkara sunnah, perkara-perkara yang disunahkan itu jauh lebih baik, akan menambah level kesempurnaan keistiqomahan kita. Ingat, istiqomah itu bertingkat-tingkat. Tapi tetap dikatakan orang itu istiqomah walaupun dia hanya fokus ke dalam perkara-perkara wajib saja. Ibarat tadi saya sampaikan sholat. Orang yang sholat itu kan ada yang wajib, ada yang sunnah. Ya, kalau orang ketika sholat menjaga kewajibannya saja, tidak mengerjakan yang sunnah, sah nggak sholatnya? Tapi akan lebih sempurna kalau sunnahnya kemudian dikerjakan. Bukan sholat sunnah, ya, hukum yang sunnah dalam sholat. Contoh hukum yang sunnah dalam sholat apa? Baca iftitan, baca suratan. Itu sunnah kan hukumnya ya? Sunnah atau enggak? Sunnah. Ya, maka kalau hukum sunnah itu dikerjakan dalam sholat, nambah sempurna, nambah baik. Tapi kalau tidak dikerjakan, sah nggak sholatnya? Sah. Dikatakan tetap dia sah sholatnya sebagaimana ini. Orang yang menjalankan kewajibannya kepada Allah dianggap istiqomah atau bukan? Istiqomah walaupun hal-hal yang sunnah itu dikerjakan sesekali. Tapi kalau mengerjakan yang sunnah itu ditambah, dijaga, maka itu akan menambah kesempurnaan keistiqomahan orang tersebut. Paham nggih? Ada pertanyaan enggak? Saking pahamnya apa saking ora pahamnya? Materinya susah apa gampang ini? Gampang ya? Monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi disampaikan Ustaz bahwa kita itu banyak khawatir pada Allah bahwa ibadah kita barangkali tidak diterima, gitu ya.
Kalau khawatir kita mesti ibadah. Tapi ada yang menyampaikan bahwa jangan khawatir bahwa Allah itu maha itu kemudian berprasangkalah baik. Prasangka saya, prasangka Allah. Saya ini prasangka Allah begitu. Jadi tadi terima kasih. Baik. Kalau kita punya keinginan ibadah kita terima, boleh nggak? Boleh. Akan tetapi harus ada syaratnya. Apa syaratnya? Ibadah itu memenuhi syarat atau tidak. Masa iya orang yang ibadah, orang memenuhi syarat terus yakin diterima? Hah? Kan nggak bisa. Ya kan? Orang mau daftar kerja, tidak memenuhi syarat-syarat pelamaran kerja. Orang nggak bawa KTP, orang nggak bawa SKCK, nggak bawa surat lamaran kerja, ijik-ijik masuk daftar kerja, diterima nggak kira-kira? Diusir malah iya mungkin ya. Ya, intinya kita berusaha sholat, mengerjakan sebagaimana yang sudah Allah syariatkan, lengkapi syarat-syaratnya. Maka kita punya keinginan ini diterima ibadah kita, boleh nggak? Boleh. Tapi jangan pernah merasa ibadah kita pasti diterima oleh Allah. Makanya yang perlu dipupuk adalah kekhawatiran pada diri kita akan ibadah kita itu tidak diterima. Kekhawatiran. Bukan memastikan bahwa ibadah kita pasti diterima. Bagaimana tadi yang dijelaskan katanya Allah sesuai dengan prasangka hambanya? Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Bagaimana itu? Kalau kita beribadah cuma pakai prasangka, misalnya ini, kita silaturahmi, ya, kita silaturahmi. Silaturahmi kita ternyata ngundang biduan, kemudian kita berprasangka, ya prasangka saya ini diterima ibadah kita. Padahal perkara itu ada pelanggarannya atau tidak? Ada pelanggarannya atau tidak? Ada. Apakah hanya dengan melibatkan prasangka kita, insya Allah Allah terima ibadah kita, itu menjadi cukup persyaratan ibadah kita terima? Tidak. Prasangka itu juga harus dilengkapi dengan syarat-syarat diterima ibadah. Kita sudah berusaha melengkapi persyaratan itu, maka kita berprasangka Allah akan menerima ibadah kita. Paham nih? Paham enggak? Kalau misal bikin walimah nikah, ada nggak syarat-syarat diterima walimah nikah itu? Ada nggak syarat-syarat walimah nikah itu ibadah bukan sih? Ibadah. Ada nggak syarat-syarat diterima walimah nikah itu dikatakan ibadah? Ada. Kalau misalnya kita keluar dari persyaratan itu, melakukan pelanggaran syariat, kira-kira kita bisa berharap pahala nggak dari situ? Ya nggak tahu ditolak apa nggak. Bisa nggak kira-kira berharap pahala di situ? Kita melakukan seolah-olah ibadah, tapi ada banyak pelanggaran syariat di situ. Kira-kira kita bisa berharap nggak itu dapat ibadah? Paham nggak? Kebanyakan kita, contoh, ketika beribadah, itu sama sekali tidak memperhatikan syarat ibadah itu. Kita hanya sekedar punya keinginan kita melakukan ibadah diterima tanpa memperhatikan persyaratan. Lah, sing penting kan sholat, sing penting puasa. Puasa dan sholat itu ada syarat ketentuannya enggak? Ada. Apa kemudian ketika orang puasa sahur melu sahur tapi beduk buka, kira-kira orang seperti itu dapat ibadah nggak? Dapat ibadah apa enggak? Loh, sing penting puasa.
Walaupun setengah hari itu oli. Kan sebagian yang begitu. Kecuali ada udzur itu beda lagi. Kalau nggak ada udzur itu ya jadi masalah. Ya. Nah, jadi intinya bahwa beribadah kepada Allah ketika kita punya keinginan ibadah itu diterima, yuk perhatikan persyaratan ibadah tersebut, lengkapi persyaratan ibadah tersebut. Karena kita punya prasangka baik ibadah itu diterima oleh Allah, tidak cukup hanya dengan prasangka, tanpa dengan memperhatikan persyaratannya. Wallahu a'lam bishawab. Sudah? Sama-sama. Ada lagi? Nah, yang mana? Oh ya. Terkait sholat tarawih. Nih. Apakah boleh kita niat sholat tarawih 2 rakaat dan witir 1 rakaat ketika ada udhu? Sudah. Ya. Pertanyaan yang bagus ini. Apakah boleh sholat tarawihnya saya kok cuma 2 rakaat, witirnya 1 rakaat? Boleh nggak? Boleh. Wong tidak ada udzur pun boleh. Tidak ada udzur saja boleh. Apalagi ini ada. Kenapa kok boleh? Ulama itu berbeda pendapat pada jumlah maksimalnya. Sebagian berpendapat 8-3 alias 11 rakaat. Sebagian yang lain mengatakan 20 kemudian 3. Ya, sebagian yang lain mengatakan berapa? 36 plus 3. Begitu. Ya. Ulama itu hanya khilaf terkait batas maksimalnya. Bahkan ada yang mengatakan sholat tarawih itu tidak ada batasannya. Karena menggunakan hadis as-sholatul lail masna. Sholat malam itu dua. Ya. Dan bisa jadi dengan hadis itu berpendapat bahwa sholat malam itu minimal 2 rakaat. Jadi boleh nggak orang yang sholat tarawih itu 2 rakaat saja? Boleh. Ya, wong tidak sholat tarawih juga boleh. Paham? Loh, nanti kalau saya praktek di masjid 2 rakaat saja gimana? Ya aja. Nanti ada imam di sini praktek di rumah, besok tahun depan kita tarawihnya 2 rakaat saja. Jangan, nanti repot lagi. Maksudnya ini terkait boleh dan ya, apalagi kalau seandainya kita punya keinginan untuk ingin tarawih, tapi kita nggak enak badan, atau mungkin ada acara, atau kita mungkin sedang merawat suami, atau mungkin kita ada kesibukan, atau dan yang lain. Boleh nggak 2 rakaat? Boleh. Ya, minimal 2 rakaat. Witirnya minimal 1. Ya, boleh 3, boleh 5. Ya, silahkan. Ya, nggak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Pertanyaan terakhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait kemarin dengan lebaran yang berbeda, yang terkait dengan lebaran kemarin beda hari. Ada satu ormas yang lebarannya mendahului dan ada yang ulil amri. Ada beberapa pendapat bahwa kalau itu sudah ditentukan bahwa pada hari itu lebaran, kalau masih ada yang masih puasa, itu katanya mereka betul. Ini yang saya kemarin itu. Tapi ada yang suka lebaran dan betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya singkat, jawabannya saya butuh waktu 2,5 jam. Sanggup nggak?
Jadi saya nggak bisa menjawab dengan sesimpel mungkin. Kenapa? Karena ini perkara yang perlu dijelaskan. Paling tidak kalau panjenengan mau mendengarkan apa yang ingin sampaikan terkait pertanyaan tadi, siapkan waktunya minimal 2 jam. Saya akan jelaskan. Siap nggak? Tidak siap. Kurang jam langsung tidak siap. Ya, waktu khusus ya boleh. Jadi silakan cari waktunya, waktu khusus. Saya akan jelaskan terkait itu, insya Allah. Ya, kenapa? Karena itu penjelasannya cukup panjang. Ya, panjang sekali. Ya, bahkan ya ini sensitif. Penjelasannya panjang dan sensitif. Kalau seandainya saya menjelaskan dengan cara singkat, nyebar nih kita YouTube. Oh, saya nanti dikira Ustadz aneh lagi nanti. Makanya saya juga sebetulnya sedang menyusun tulisan, Pak. Saya sedang menyusun tulisan terkait masalah itu. Tapi Masya Allah, karena saking panjangnya ya, urung rampung-rampung. Saya sedang dalam arti menelaah tentang berbagai macam pendapat ulama terkait masalah penentuan awal Syawal, awal Ramadan, awal Syawal, dan awal Dzulhijjah. Ya, ini butuh penjelasan dengan seksama benar-benar ini. Ya, dan saya yakin ini pertanyaan yang juga ditanyakan pada panjenengan. Ya, bukan sing tul. Ya. Tapi sekali lagi ini butuh waktu yang cukup lama. Ya kurang lebih sekitar 2 jam lah. Ya, kita akan sampaikan terkait masalah tersebut. Insya Allah. Tapi memang yang perlu dipahami bahwa ini masalah ijtihadiyah. Ini masalah ikhtilaful ulama yang sudah ada bukan sekarang, tapi dari zaman dahulu. Ulama madhab itu sudah mendiskusikan ini, ya. Dan ini juga harus diketahui. Kenapa? Karena yang saya lihat, sebagian kaum muslimin hanya mendapatkan sebagian paparan ulama dengan tidak mendapatkan paparan ulama yang lain. Minimal 4 madhab ini. Madhab Maliki, Hanafi, Hambali, dan Syafi'i. Minimal 4 madhab ini. Yang panjenengan selama ini dapatkan paparan hanya dari sebagian ulama. Dari sebagian yang lain saya yakin belum banyak yang paham, belum banyak yang tahu tentang pemaparannya. Maka itu yang harus butuh waktu. Itu oke? Jadi insya Allah pada kesempatan yang akan datang. Jadi jawabannya tertunda. Mohon maaf ya, jawabannya tertunda, dan mudah-mudahan ada waktu yang lebih khusus yang nanti bisa kita jelaskan terkait hal tersebut. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jadi sedikit pengumuman ulang bahwa hari Rabu ini pelajarannya cuma di acara ini. Nanti yang siang, nanti yang malam tidak ada. Akan kembali normal pada pekan depan. Yang hari Kamis besok tetap belajar sebagaimana mestinya. Ya. Belajar baca Al-Qur'an sebagaimana jam yang sudah semestinya. Cuma ini sedikit bocoran. Besok Ustadz Niko tidak bisa hadir. Beliau qadarullah sakit, kita doakan mudah-mudahan sakit beliau disembuhkan. Yang besok dengan Ustadz Niko dengan saya. Ya, yang besok Ustadz Niko dengan saya. Waktunya insya Allah lebih kasih. Ya, insya Allah lebih kasih. Insya Allah besok kita akan ingatkan kembali. Demikian waktu kami kembalikan kepada moderator. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya mengumumkan kepada Ustaz
kami pribadi yang telah memberikan banyak sekali ilmunya kepada kita. Semoga ilmu tersebut bermanfaat bagi kita dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Sebelum acara ini kita tutup, ada beberapa yang perlu diperhatikan bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi setelah acara ini ditutup selesai, ada acara salam-salaman sebelum makan. Jadi nanti bapak-bapak sesama bapak-bapak, kita ngobrol, ibu-ibu sama ibu-ibu. Nah ini nanti menuju ke tempat makan. Jadi nanti gimana ya kan? Salam-salaman dulu di sini. Nah, ya, di sini. Nanti setelah salaman selesai baru ke sana. Oh, iya. Jadi nanti berdiri salaman-salaman, terus nanti setelah selesai menuju ke tempat makan. Alhamdulillah acara pada hari ini telah selesai. Mari kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.